Selamat datang kembali di channel Guestful. Sebelum lanjut dengan informasinya, jangan lupa klik like dan subscribe. Mohon untuk menyimak videonya sampai akhir, agar tidak salah dalam memahami informasinya. Selamat menonton. Kaldera adalah fitur vulkanik yang terbentuk dari jatuhnya tanah setelah letusan vulkanik. Pembentukan kaldera terjadi karena runtuhnya permukaan karena kosongnya kantung magma di bawah gunung berapi, biasanya terjadi karena gunung meletus. Jika cukup banyak magma dikeluarkan, kantung magma yang kosong tidak bisa mendukung berat struktur gunung berapi di atasnya. Dengan kosongnya kantung magma, bagian tengah gunung api mulai runtuh. Runtuhnya gunung bisa berupa satu letusan dahsyat atau sebuah seri letusan. Luas bagian yang runtuh bisa ratusan atau ribuan kilometer besarnya. Di Indonesia merupakan wilayah dengan cincin api terbesar yang artinya banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini. Tidak salah jika sering terjadi letusan gunung berapi. Lalu, di antara gunung berapi tersebut ternyata ada gunung yang memiliki kaldera dengan ukuran terbesar dan statusnya masih aktif, yaitu kaldera Tambora berada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya berada di bagian puncak Gunung Tambora. Jenis kaldera Tambora ini mirip seperti wajan dengan bentuk bulat nyaris utuh. Keliling kaldera Tambora ini mencapai 37 km, diameter 7 km, kedalaman 1,4 km, dan termasuk kaldera terluas di Indonesia. Ledakan terbesar terjadi pada masa modern, yakni April tahun 1815 dengan kekuatan mencapai 7 Volcanic Explosivity Index atau VI. Ketika terjadi ledakan, sepertiga tubuh gunung hancur yang saat itu memiliki tinggi 4.300 mdpl. Saat ini pada bagian tengah gunung terdapat anak gunung Tambora bernama Doro Apitu yang berada jauh di dasar kaldera. Letusan Tambora menjadi letusan vulkanis terbesar sejak letusan Taupo pada tahun 181. Suara terdengar hingga Pulau Sumatera lebih dari 2000 km ke barat. Hujan abu vulkanis terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Maluku. Letusan tersebut menelan korban jiwa sedikitnya 71.000 orang dengan 11.000 sampai 12.000 diantaranya merupakan korban langsung dari letusan. Letusan tersebut juga menyebabkan perubahan iklim dunia. Tahun berikutnya 1816 sering disebut sebagai tahun tanpa musim panas dengan adanya perubahan cuaca drastis di Amerika Utara dan Eropa akibat debu yang dihasilkan dari letusan. Peristiwa tersebut menyebabkan kegagalan panen dan kematian ternak massal yang pada gilirannya menyebabkan wabah kelaparan terburuk pada abad ke-19. Dengan menggunakan teknik penanggalan radiokarbon, Gunung Tambora telah meletus 3 kali sebelum letusan tahun 1815, tetapi besarnya letusan tidak diketahui. Perkiraan letusannya ialah tahun 3910 sebelum Masehi, kurang lebih 200 tahun, 3050 sebelum Masehi dan 740 kurang lebih 150 tahun. Ketiga letusan tersebut memiliki karakteristik letusan yang sama. Masing-masing letusan memiliki letusan di lubang utama, tetapi terdapat pengecualian untuk letusan ketiga. Pada letusan ketiga, tidak terdapat aliran piroklastik. Pada tahun 1812, Gunung Tambora menjadi lebih aktif, dengan puncak letusannya terjadi pada bulan April tahun 1815. Dengan jumlah semburan tefrit sebesar 1,6 kali 1011 meter kubik. Karakteristik letusannya termasuk letusan di lubang utama, aliran piroklastik, korban jiwa, kerusakan tanah dan lahan, tsunami dan runtuhnya kaldera. Letusan ketiga ini memengaruhi iklim global dalam waktu yang lama. Aktivitas Tambora setelah letusan tersebut baru berhenti pada tanggal 15 Juli 1815. Aktivitas selanjutnya kemudian terjadi pada bulan Agustus tahun 1819 dengan adanya letusan-letusan kecil dengan api dan bunyi gemuruh disertai gempa susulan yang dianggap sebagai bagian dari letusan tahun 1815. Letusan ini masuk dalam skala kedua pada skala VI. Sekitar tahun 1880 kurang lebih 30 tahun, Tambora kembali meletus, tetapi hanya di dalam kaldera. Letusan ini membuat aliran lava kecil dan ekstrusi kubah lava, yang kemudian membentuk kawah baru bernama Doro Apitoi di dalam kaldera. Akibat dari letusan itu semua tumbuh-tumbuhan di pulau hancur. Pohon yang tumbang bercampur dengan abu batu apung masuk ke laut dan membentuk rakit dengan jarak lintas melebihi 5 km. Rakit batu apung lainnya ditemukan di Samudra Hindia, di dekat Kolkata pada tanggal 1 dan 3 Oktober 1815.
Awan dengan abu tebal masih menyelimuti puncak pada tanggal 23 April. Ledakan berhenti pada tanggal 15 Juli, walaupun emisi asap masih terlihat pada tanggal 23 Agustus. Api dan gempa susulan dilaporkan terjadi pada bulan Agustus tahun 1819, 4 tahun setelah letusan. Tsunami besar menyerang pantai beberapa pulau di Indonesia pada tanggal 10 April, dengan ketinggian di atas 4 meter di Sanggar pada pukul 10 malam. Tsunami setinggi 1-2 meter dilaporkan terjadi di Besuki, Jawa Timur sebelum tengah malam dan tsunami setinggi 2 meter terjadi di Maluku. Tinggi asap letusan mencapai stratosfer, dengan ketinggian lebih dari 43 km. Partikel abu jatuh 1-2 minggu setelah letusan, tetapi terdapat partikel abu yang tetap berada di atmosfer bumi selama beberapa bulan sampai beberapa tahun pada ketinggian 10-30 km. Angin bujur menyebarkan partikel tersebut di sekeliling dunia, membuat terjadinya fenomena matahari terbenam yang berwarna dan senja terlihat di London, Inggris antara tanggal 28 Juni dan 2 Juli 1815 dan 3 September dan 7 Oktober 1815. Pancaran cahaya langit senja muncul berwarna orange atau merah di dekat ufuk langit dan ungu atau merah muda di atas. Dengan terjadinya letusan itu membuat runtuhnya beberapa bagian tubuh Tambora, dan membentuk kolam luas di dalamnya. Hingga saat ini kaldera di Tambora masih berstatus aktif dan merupakan kaldera terluas di Indonesia. Transkrip dari video ini dikutip dari Wikipedia Tambora. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.